Shalom. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Dan saat ini kau undang semuanya bangkit berdiri, dengan penuh semangat kita memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama Kasih Yesus. Yang di rumah semuanya siapkan hati dan pikiran, kita akan berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami. Pada hari ini kami mau beribadah dan memuji Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati ibadah kami. Kami mau berdoa untuk Kak Elsie yang sebentar akan menceritakan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan mau tuntun dia, berikan dia hikmat agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan mau berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti maksud Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum torang dengar cerita Alkitab dengan baca Alkitab, torang memuji Tuhan, torang menyanyi sama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sekarang mari torang baca Alkitab yang terdapat dalam surat Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Mari semuanya torang buka dalam surat Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Mari torang baca sama-sama.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan sekarang mari torang sama-sama saksikan video cerita Alkitab berikut ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, siapa di antara adik-adik yang mungkin pernah dapat kasih tinggal? Contohnya misalnya mama atau papa kasih tinggal karena mama dan papa mesti pergi kerja. Atau mungkin ada yang DP kakak atau DP adik kasih tinggal bermain sendiri di rumah. Nah, bagaimana adik-adik berperasaan kalau tidak kasih tinggal? Apa ada yang mungkin rasa sedih Kang? Atau mungkin ada yang coba marah kalau dapat setinggal? Tetapi hal yang berbeda terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Saat Yesus terangkat ke sorga dan meninggalkan mereka di dunia, dorang nyandak sedih ataupun marah. Kenapa? Karena dorang percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan berjanji untuk menyertai mereka lewat Roh Kudus yang akan turun atas mereka. Oleh karena itu, para murid Tuhan Yesus terus berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Hal itu dorang setunjung dan dompet tindakan. Jadi para murid saat menanti-nantikan Tuhan, dorang itu tekun
orang itu rajin sungguh-sungguh berdoa dan berkumpul atau bersekutu bersama-sama seperti yang torang dah lihat di video tadi. Di saat-saat mereka berkumpul bersama itu juga, dorang dah pilih satu orang yang bernama Matias untuk menggantikan murid Tuhan Yesus sebelumnya, yaitu Yudas yang telah mengkhianati Tuhan Yesus. Dia dipilih untuk melakukan pelayanan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita Alkitab saat ini, torang belajar bahwa saat torang menantikan kedatangan Tuhan, torang harus bertekun, torang mesti rajin dan sungguh-sungguh dalam doa dan persekutuan. Torang mesti rajin beribadah, walaupun saat ini torang belum bisa berkumpul secara langsung dan hanya beribadah secara online atau lewat YouTube, torang mesti sungguh-sungguh saat torang beribadah. Jangan cuma yang penting sobat uni video ibadah sekolah minggu. Mar, tuh adik-adiknya tidak sungguh-sungguh, apalagi sambil bermain. Jadi seperti murid-murid Tuhan Yesus di saat itu yang tekun berdoa dan bersekutu saat menantikan Tuhan, adik-adik torang juga sebagai orang-orang percaya yang juga adalah murid-murid Tuhan Yesus mestinya melakukan hal yang sama dengan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, yaitu tekun berdoa dan bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Torang mesti menyediakan waktu untuk berdoa setiap hari, membaca atau mendengarkan firman Tuhan, serta rajin untuk beribadah bersama. Jadi mari mengisi hari-hari menantikan kedatangan Tuhan dengan selalu mencari Tuhan setiap hari dan baking tu Tuhan pemau tiap hari. Tuhan Yesus menyertai torang semua. Amin. Nah, sekarang torang mau menghafal ayat Alkitab. Mari torang buka kembali dalam Yudas 1 ayat 21. Torang baca sama-sama dulu, habis itu torang hafal sama-sama. Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas 1 ayat 21. Sekarang mari torang hafal sama-sama. Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas 1 ayat 21. Tadi torang sudah dengar sama-sama cerita Alkitab dan saat ini torang memuji Tuhan, torang menyanyi bersama-sama I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Adik-adik yang di rumah, saat ini torang mau doa penutup. Semuanya siap berdoa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan-Mu sehingga ibadah kami hampir terselesaikan dengan baik. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah selama masa pandemi ini. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, Tuhan mau kuatkan mereka, dan berikan selalu mereka kesehatan, biarlah dijauhkan dari yang jahat dan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan mau berkati juga guru-guru sekolah minggu, dari Ibu Penatua hingga guru-guru sekolah minggu yang ada yang setia melayani Tuhan dan melayani anak-anak. Kiranya Tuhan mau berikan selalu kami kesehatan dan kekuatan agar kami dapat terus berkarya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ada di rumah, semua keundang bangkit berdiri, torang memuji Tuhan, torang menyanyi sama-sama. Kamu adalah murid-muridku.
Demikian Torang Pe Ibadah Sekolah Minggu pada saat ini. Semua yang ada di rumah jangan lupa baca Alkitab, rajin berdoa, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.